Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Aceh Utara Aceh bersama bayinya mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Loksukon. Dirinya divonis bersalah karena melanggar Undang-Undang ITE menyebarkan video keributan kepala desa dengan orang tuanya. Isma Khaira, terpidana kasus pelanggar Undang-Undang ITE, divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Loksukon. Ia divonis hukuman penjara selama 3 bulan, dikurangi masa tahanan rumah selama 21 hari. Isma terpaksa membawa bayinya berusia 7 bulan karena masih menyusui. Kasus Isma berawal saat ia mengunggah video berdurasi 35 detik tentang kericuhan kepala desa dengan ibunya ke media sosial. Kepala desa melaporkan Isma ke polisi karena dianggap mencemarkan nama baik. Semua keluarga kami dan minta maaf, tapi tetap nggak mau dimaafin. Selengkapnya terkait ibu dan anak yang harus mendekam di penjara karena kasus Undang-Undang ITE, sudah bergabung bersama kami suami korban, Fauzi Mustafa. Sore Pak Fauzi. Baik Pak Fauzi, apakah anak Anda masih bersama istri di tahanan saat ini Pak? Saya masih di depan lapas. Saya menunggu istri saya. Baik Pak, boleh diceritakan Pak seperti apa kronologisnya atau ceritanya Pak? Awalnya istri Anda hingga bisa ditahan. Awalnya pertama kericuhan di kampung saya itu di desa Lopuu dengan Pak Gisi, Pak Tiar. Dia mempostingkan videonya. Dan tadi menyebarkan itunya bukan videonya yang disebarkan itu bukan karena tujuannya untuk membuat dia malu. Tapi itu kami memvideokan itu karena sebagai saksi. Ya Bu. Baik, lalu bagaimana respon awalnya tertuduh atau mungkin yang merasa tersinggung dengan video dari istri Anda ini Pak? Itu tentunya saya merasa dia sangat merasa malu dengan hal-hal yang dilakukan Isma. Tapi saya harap itu bukan satu hal yang malu. Baik, Pak, ada alasan tidak sih Pak mengapa sampai anak Anda ikut juga ditahan Pak? Karena anak saya masih kecil, dari pertama dia mengandung dia sekitar 5 bulan, dia sudah mengikutkan ibunya. Dan Tidak ada upaya damai ya Pak? Itu sudah kami upaya damai, pertama di Kapolsek, upaya damaikan, tapi tidak tercapai. Oke, Pak Fauzi, sudah berapa lama istri dan anak Anda di dalam tahanan? Gimana Pak? Sudah berapa lama di dalam tahanan Pak? Ini sudah 7 hari. Sudah hari ke-7. Kalau kepala desa apakah tahu bahwa anak Anda juga masuk ke dalam tahanan? Dia setengah tahu. Tanggapannya apa Pak? Tidak peduli? Ya, mungkin dia lebih bangga. Tidak ada keluarga Anda juga sudah meminta maafkah kepada kepala desa yang ada di dalam video? Sudah. Saya sudah 2 kali. Tanggapannya apa Pak? Tanggapannya cuma kayak gitu aja. Jalan hukum tetap berjalan. Kalau dari polisi Pak tidak sama sekali tidak ada keringanan karena harus ada anak Anda harus dirawat oleh ibunya karena masih menyusui. Itu tidak ada juga keringanan. Sudah ada upaya untuk negosiasi dengan pihak kepolisian Pak karena mengingat anak Anda masih di bawah umur dan bisa dijadikan tahanan rumah mungkin? Sudah menegosiasi, tapi itu sudah keputusan hakim Pak. Baik, Pak Fauzi, sebenarnya tadi Anda bilang bahwa ini untuk kebutuhan saksi. Sebenarnya tujuan dari istri Anda merekam kejadian tersebut apa sebenarnya Pak Fauzi? Terjadinya karena di pekarangan rumah kami. Di saat itu kan kami berurusan dengan polisi, kepala desa. Jadi kami selaku masyarakatnya memang tidak ada hal lain yang perlu kami mempermalukan dia. Cuma itu sebagai bukti. Buktinya bahwa orang tahu apa terjadinya situ di rumah Aceh Mali itu Pak. Jadi dalam video tersebut kedua belah pihak yang bertikai, penyelesaiannya sejauh ini seperti apa Pak? Kepala desa posisinya sebagai apa pada saat itu? Dia sudah menjabat kepala desa. Oh, jadi video pertikaian tersebut sudah damai begitu ya Pak ya?
sudah damai, tapi damainya tidak terwujud karena ada poin-poin yang dilakukan Sigisi terhadap warga Singali ini tidak bisa kami sampaikan, maka terjadilah sampai ke ranah hukum ini, Pak. Kondisi anak Anda di dalam tahanan hingga hari ke-7 seperti apa, Pak Fauzi? Pada menurut saya itu sangat kesal sekali. Saya sangat mengharapkan sekali bantuan-bantuan dari LSM Manang ataupun dari pemerintah daerah pusat supaya Isma ini bisa memberikan damai. Baik Pak, istri Anda dan anak Anda saat ini berada di tahanan tentunya bukan hal yang mudah begitu. Bisa diceritakan Pak keluhan apa yang mungkin dirasakan oleh istri Anda, Pak? Dia merasakan sangat sedih karena dia memikirkan seorang bayi di dalam lapang. Fasilitas dan juga kenyamanan bayi apakah juga diperhatikan di dalam Pak atau seperti apa? Ya, kalau di dalam lapang seperti yang sudah terlihat di situ. Nah, tentu untuk makanan yang dibutuhkan oleh anak seumuran anak Anda tentu ada perbedaan. Apakah Anda tetap membawakan misalnya apa yang dibutuhkan oleh anak Anda ke dalam tahanan? Saya selalu membawanya untuk demi kebutuhan gizi si bayi saya, Pak. Karena saya berharapan sekali si bayi itu tidak bisa jauh dari ibunya. Apa sih Pak harapan Bapak, keinginan yang sangat mendalam mungkin bisa disampaikan? Kalau menurut keinginan saya, dari mana pihak mana dari daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten, supaya ada sedikit mengambil kebijakan. Baik. Supaya istri saya bisa dikeluarkan. Baik. Itu harapan saya yang sejujurnya, Pak. Semoga ada jalan keluar dan pihak-pihak terkait bisa mendengarkan. Terima kasih Pak Fauzi. Selamat sore.